Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pengajaran khusus tugas mahasiswa. Minggu ini kita akan lanjut lagi setelah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, lalu uji multikolinearitas. Baik, sebelum kita langsung masuk ujian, apa sih sebenarnya tujuan dari setiap uji itu ya? Kemarin kita sudah bahas sedikit vali, reli, lalu normal, distribusi normal atau tidak. Sekarang kita uji multiko. Pada dasarnya uji multiko ini adalah untuk menguji apakah, karena peraturan yang sekarang yang terakhir dulu sebelum tahun 2016 untuk analisis regresi linier itu sederhana itu masih bisa satu variabel bebas, satu variabel terikat. Akan tetapi setelah tahun 2016 sudah tidak diberlakukannya sederhana, kita harus pakai berganda sehingga membutuhkan minimal dua hipotesis. Logikanya adalah minimal dua variabel bebas. Nah, dengan adanya uji multiko ini kita akan menguji apakah antar variabel bebas itu saling berhubungan atau tidak. Kalau saling berhubungan, maka terjadi multikolinearitas. Kita coba ambil sebuah contoh misalnya di X1 itu, di X1 ini kita adalah pengaruh dari Facebook ya. Pengaruh Facebook ya, X2 ini adalah Instagram. Misalnya ada sebuah judul pengaruh Facebook dan Instagram terhadap keputusan pembelian. Mungkin Anda mendengarnya biasa-biasa aja, tapi ingat, Facebook dan Instagram itu punya satu genre yang sama, yakni adalah media sosial. Jadi sebenarnya tidak perlu kita menjelaskan Facebook sendiri, Instagram sendiri pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Tapi sebenarnya Facebook dan Instagram ini adalah satu variabel, jadi satu, yakni adalah variabel genre gitu ya, adalah media sosial. Kita tidak perlu. Nah, kalau variabel Instagram dan Facebook itu berdiri sendiri masing-masing, kemungkinan akan terjadi multikolinearitas dan itu akan membuat data akan semakin bias, tidak jelas ya tupoksinya atau alurnya tidak jelas. Beda lagi dengan kita misalnya pakai mix strategi yang marketing mix, misalnya adalah harga dan kualitas. Harga terhadap pembelian, kualitas terhadap pembelian. Ini memang berdiri sendiri. Yang satu membahas tentang harga, yang satu tentang kualitas. Memang sudah bisa berdiri sendiri dan pasti bisa dipastikan tidak akan terjadi suatu hubungan antar variabel bebas ya. Tidak terjadi hubungan suatu antar variabel bebas. Harga sendiri, kualitas produk sendiri. Tapi beda dengan yang satu genre media sosial, ada Facebook, ada Instagram, terus ada apalagi ada Twitter, itu tidak bisa, pasti akan terjadi hubungan antar variabel karena mereka satu genre gitu ya gunanya. Nah, untuk pengujian uji multiko ini kita basisnya adalah dua ya, tolerance dan VIF. Kita sedikit lihat di teorinya. Nah, menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas ya, kita sudah singgung tadi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Nah, dasar pengambilan keputusannya adalah tolerance. Jika lebih dari 0,1 dia tidak terjadi. Sebaliknya jika kurang maka terjadi multiko. Facebook dan Instagram dan lain-lain yang menggunakan media sosial sudah pasti toleransinya adalah kurang dari 0,1. Itu yang toleransi. Basis yang kedua adalah VIF. Jika VIF-nya kurang dari 10, maka dia tidak terjadi multiko. Tapi jika VIF lebih dari 10, maka terjadi multiko. Jadi bisa diambil kesimpulan range-nya adalah 0,1, yang penting lebih 0,1 tidak terjadi multiko. Sedangkan yang penting VIF kurang dari 10, dia tidak akan terjadi multiko. Sekarang kita akan uji cobakan data ini. Kita pakai data yang sebelumnya ya, kita pakai total indikator. Baik, kita akan langsung eksekusi. Sebenarnya rumus di uji multiko ini sudah ada nempel di analyze regression linear, masih di dalamnya sebenarnya, ada di statistik. Nah, kita masukkan seperti biasa. Untuk dependennya adalah kepuasan kerja, kita sudah masukkan. Kompensasi juga
kita coba keluarkan dulu. Nah, kompensasi lingkungan kerja K3 kita masukkan. Nah, dependennya adalah kepuasan kerja. Terus mana tambahan dari fitur untuk uji Multico ini? Anda klik di statistik. Statistik. Biasanya kalau default collinearity-nya tidak dicentang, tapi yang dibutuhkan adalah collinearity karena multicollinearitas di fitur SPSS collinearity diagnostik ya Anda centang di sini. Jadi estimate, model fit dan collinearity diagnostik Anda centang. Nah, selanjutnya klik continue. Lalu ini biarkan aja, biarkan default, metode enter, klik OK. Nah, ada di sini di mana letaknya, ada di koefisien A. Mana koefisien A? Nah, ada di sini. Ini koefisien A. Ada tolerance dan ada VIF untuk pengujian multicollinearitas. Anda tinggal copy aja, lalu Anda buka Word seperti biasa. Anda pastekan seperti ini. Anda juga bisa drag ke rapi sedikit. Nah, tuliskan di sini seperti biasa ya. Tuliskan kelas min lalu nama. Nah, Anda bisa lihat untuk kompensasi, variabel kompensasi korelasinya bagaimana terhadap dua variabel yang lain, lingkungan kerja dan K3, ternyata toleransinya adalah 0,981 atau lebih dari 0,1. Syarat yang pertama terpenuhi, tidak terjadi multigo. Begitu juga dengan VIF, lebih kecil dari 10 dan nilainya adalah 1, sekian. Jadi tidak terjadi hubungan korelasi kompensasi terhadap lingkungan kerja termasuk juga ke K3. Begitu juga seterusnya lingkungan kerja sekian tidak terjadi multigo terhadap kompensasi dan K3 dan begitu seterusnya. Kalau misalnya nilainya ini adalah 0,00 misalnya ya 0,005, maka dia akan lebih kecil dari 0,1 sehingga K3 ini terjadi multigo. Ada hubungan, mungkin K3 ini adalah bagian dari kompensasi atau lingkungan kerja. Ini misal. Tapi tidak seperti itu, ternyata dari hasil olahannya ketiganya ini berdiri sendiri karena mama juga independen, berdiri sendiri, variabel bebas, dia tidak ada ikatan dengan variabel bebas yang lain. Dengan bisa dari kesimpulan bahwa ketiga variabel bebas ini untuk 3 hipotesis tidak terjadi multicollinearitas. Anda tuliskan bahasanya di sini karena Anda jelaskan ya untuk kompensasi ya seperti biasa Anda belajar untuk menganalisis dari tabel output yang disajikan oleh aplikasi yang Anda olah. Ini Anda tuliskan di sini. Dari saya terima kasih, cukup untuk tatap muka minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.